Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sri Lestari. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing mengenai pengalaman lolos tes CPNS 2017 di instansi Kementerian Keuangan. Oke, langsung saja. Kita santai aja ya. Oke, waktu itu sekitar pertengahan 2017 saya mengikuti seleksi CPNS. Waktu itu saya terpusat perhatian dengan formasi penyidik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, ini DJBC ini masuknya eselon 2 di bawah instansi Kementerian Keuangan. Nah, waktu itu seleksinya dia mandiri ya, jadi tidak melalui BKN karena Kementerian Keuangan mengadakan seleksi mandiri melalui website Kementerian Keuangan. Oke, singkatnya begitu. Yang pertama, seleksi yang saya ikuti waktu itu SKD, seleksi kompetensi dasar. Nah, SKD itu sendiri ada tiga jenis tes. Ada tes karakteristik pribadi itu dengan passing grade minimal 166, kemudian ada TIU, tes intelijensi umum, passing grade minimal 80, kemudian ada tes wawasan kebangsaan dengan passing grade 65. Apa itu passing grade? Maksudnya nilai batas minimal gitu. Jadi kalian minimal harus memenuhi passing grade itu ya. Nah, waktu itu skor saya sebenarnya tidak tinggi sekali. Jadi waktu itu skor saya total 341, tetapi dia memang setiap komponen itu terpenuhi gitu. Nah, kemudian bagaimana sih caranya untuk masuk ke babak berikutnya, yaitu SKB, seleksi kompetensi bidang. Jadi tadi yang pertama, minimal kalian harus lolos passing grade tersebut setiap komponen. Jadi misalnya nih TWK minimal 65, kalian di atas 65. Kemudian ada TIU 80, di atas 80, diusahakan seperti itu ya. Kemudian TKP itu 166 passing grade-nya. Nah, gimana sih penghitungannya? Nah, waktu itu untuk masuk ke babak SKB kompetensi bidang itu adalah harus lolos passing grade, kemudian 3 kali formasi ya. 3 kali formasi itu maksudnya, jadi waktu itu penyidik yang dibutuhkan nasional adalah sejumlah 66 pegawai. Jadi 66 kali 3, waktu itu 198. Jadi orang yang akan masuk ke babak berikutnya dari peserta SKD itu tadi adalah peringkat 198 teratas. Jadi 66 kali 3 ya, 198. Peringkat 198 teratas. Seperti itu. Jadi diusahakan lolos SKD dulu. Kemudian ketika dikalikan 3 formasi itu, kalian memenuhi. Nah, tipsnya itu otomatis ketika kalian ingin memilih formasi, dipilih yang peluangnya besar ya. Misalnya yang kuotanya berapa, pokoknya yang kuotanya besar ketika dikalikan 3 kali itu, jadi dia masuk peringkat itu, kemudian untuk ke babak SKB-nya seperti itu. Nah, untuk belajarnya sendiri bagaimana? Waktu itu saya sama sekali tidak belajar buku karena memang posisinya saya juga bekerja di kampus. Waktu itu fresh graduate dan saya ikut penelitian di kampus, jadi tidak sempat ya buat belajar, maksudnya buat buka buku. Nah, kita bisa nih memanfaatkan gadget kita. Nah, untuk materi SKD itu banyak sekali di Google ada, jadi kalian searching aja nih materi SKD gitu. Jadi misalnya TWK ya, TWK itu pengetahuan tentang kebangsaan, misalnya peristiwa Rengas Dengklok, kemudian peristiwa proklamasi, seperti itu. Kalian bisa cari di Google materi tentang TWK seperti itu, nanti udah banyak sekali, udah itu dibaca aja, itu udah cukup di situ. Kemudian TIU, intelijensi umum, itu lebih ke hitung-hitungan, ke matematika ya.
Nah, tipsnya bagaimana? Itu harus banyak latihan. Jadi tipsnya itu kita harus tahu nih rumusnya. Kalau kita sudah tahu rumusnya, mau soal model apapun kita sudah bisa ngerjainnya. Sebenarnya TIU itu cuman beda angka-angkanya aja. Kalau rumusnya tuh sama aja, jadi harus banyak latihan. Kalian selain baca baca dari Google, kalian juga bisa searching di webnya BKN ya, contoh ini latihan soal SKD gitu, itu udah ada latihan aja. Nanti buat TIU ini juga ada nih latihan untuk mengetahui misalnya, oh ini rumusnya gini nih, jadi ketika nanti ada soal muncul yang mirip, kalian udah tahu cara pengerjaannya seperti itu. Atau tidak, bisa juga di YouTube tuh juga ada TIU tes intelijensi umum, caranya, perhitungannya gitu. Kemudian untuk TW, mohon maaf, TKP, tes karakteristik pribadi, itu lebih ke personal kita. Jadi untuk karakteristik pribadi itu kita rasa yang nilainya paling tinggi yang mana nih. Nah itu kan misalnya nih pilihan ganda A sampai D, itu semua ada poinnya, cuma beda nilainya gitu. A sampai D untuk TKP itu ada nilainya semua. Nah kita kira-kira nih ini yang paling positif itu yang mana ya gitu, misalnya tentang kepribadian kita gitu. Nah itu kan minimal 166 ya, itu ada poin tertinggi yang dirasa mana yang paling bagus, jawabannya dirasa mana itu. Oke, sekian dulu dari saya. Next dilanjut lagi ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar saja. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.